Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bulan ini kita sedang membahas tentang kubur yang kosong. Tentunya ketika kita berbicara kubur yang kosong, kita tahu itu adalah peristiwa tentang kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan pembahasan ini sangat penting karena di luar sana banyak sekali teori ataupun ajaran-ajaran yang berusaha menyangkal kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara-saudara, kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus adalah doktrin yang paling penting. Kenapa dikatakan ini adalah doktrin yang paling penting? Karena kalau Kristus tidak bangkit, Rasul Paulus mengatakan kita adalah orang-orang yang malang. Iman kita sia-sia saja. Karena sama saja Tuhan Yesus tidak bangkit, dia dikalahkan oleh maut. Maka itu berarti kita tidak memiliki pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, ajaran firman Tuhan tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus benar-benar kita pegang, benar-benar kita imani, dan kita benar-benar sungguh-sungguh percaya apa kata kebenaran firman Tuhan. Banyak teori di luar sana, kita mendengar ada yang mengatakan mayat Tuhan Yesus dicuri. Ada juga yang mengatakan para murid hanya berhalusinasi. Nah, kita sudah mendengar penjelasan ini di minggu-minggu sebelumnya. Dan pada hari ini kita akan melihat satu teori yang mengajarkan bahwa kebangkitan Tuhan Yesus hanyalah sebuah teori legenda. Hanyalah sebuah teori legenda. Nah, pertama-tama kita harus tahu apa maksudnya teori legenda. Nah, teori legenda artinya suatu cerita di dalam masyarakat yang berkembang. Dan cerita ini adalah cerita yang dilebih-lebihkan dan tidak benar-benar terjadi. Juga tidak diketahui secara pasti kapan hal itu terjadi. Jadi bisa dikatakan teori legenda ini adalah sebuah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Bahkan ada yang mengatakan bahwa teori legenda ini itu sama dengan teori dongeng. Dongeng, cerita yang dikarang-karang atau yang dilebih-lebihkan. Bukan yang benar-benar terjadi. Nah, itulah maksudnya teori legenda. Mengenai kebangkitan Tuhan Yesus, mereka juga mengatakan ini adalah teori legenda. Mereka mengatakan peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus adalah suatu cerita yang berkembang di kalangan kekristenan, yang ditambah-tambahkan atau dilebih-lebihkan seiring waktu. Jadi mereka menuduh orang-orang Kristen yang pergi mengarang cerita ini, yang pergi melebih-lebihkan cerita bahwa Tuhan Yesus telah bangkit, kuburnya kosong, itu berarti dia telah bangkit. Itulah yang dikatakan oleh orang-orang yang menyangkal kebangkitan Tuhan Yesus, khususnya mereka yang percaya ini adalah teori legenda. Nah, kalau kita melihat ada beberapa tokoh yang mengatakan demikian. Jadi ini bukan hanya isu yang tidak jelas, tetapi benar-benar ada yang mengatakan demikian, yang menuduh bahwa kebangkitan Tuhan Yesus ini hanyalah teori legenda. Salah satunya adalah bernama Bruno Bauer. Ini hidup sekitar tahun 1809 sampai 1882, abad ke-19. Dan apa yang dikatakan oleh Bruno ini? Nah, dia adalah seorang filsuf ya, dari Jerman. Dan
dia ini mengandalkan akal pikiran. Dia mengandalkan sesuatu yang harus masuk akal. Kalau tidak masuk akal, maka bagi Bruno ini adalah cerita yang palsu atau yang dikarang-karang. Apa yang dikatakannya tentang kebangkitan Tuhan Yesus? Dia mengatakan kebangkitan Yesus adalah legenda yang diciptakan oleh komunitas Kristen mula-mula untuk memberikan otoritas pada ajaran mereka. Nah, kita bisa melihat nanti dalam bukunya Christ, The Origin of Christianity. Itu adalah sumber perkataan, di situ tertulis bagaimana Bruno ini dia mengatakan ini hanyalah legenda, cerita yang dikarang-karang, yang dilebih-lebihkan oleh siapa? Dikatakan oleh komunitas Kristen mula-mula. Jadi orang-orang yang ikut Tuhan Yesus pada mulanya, mereka ini bersepakat mengarang sebuah cerita, melebih-lebihkan cerita tentang Tuhan Yesus, yang dimana dia tidak benar-benar bangkit, namun mereka tambah-tambahkan untuk apa? Mereka mengatakan, khususnya Bruno mengatakan di sini, untuk memberikan otoritas pada ajaran mereka. Maksudnya adalah supaya kelihatan ajaran mereka itu benar-benar adalah sesuatu yang memiliki otoritas, yang harus dipatuhi, yang harus didengar. Maka mereka menambahkan cerita bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, maka ajaran mereka tidak ada kuasanya. Karena Tuhan Yesus mati juga. Sama seperti kita. Tak ada hal yang spesial, yang unggul, yang membuat kita mau datang, yang membuat kita harus patuh, mau percaya kepada Tuhan Yesus. Makanya si Bruno mengatakan di sini, tujuan mengarang cerita ini atau legenda ini, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus, supaya ajaran mereka punya otoritas, punya kuasa, sehingga orang-orang yang mendengar bisa patuh. Ini adalah perkataan daripada Bruno sendiri yang hidup pada abad ke-19 dari Jerman. Ada lagi yang namanya David Friedrich Strauss. Ini juga hidup di abad ke-19. Dan ini adalah seorang liberal. Dia adalah seorang teolog Jerman. Dia mengatakan apa tentang kebangkitan Tuhan Yesus? Kebangkitan Yesus bukanlah sebuah peristiwa sejarah, melainkan sebuah ide mitos yang dibentuk oleh komunitas Kristen mula-mula sebagai ungkapan iman mereka kepada Kristus yang hidup. Nah, ini tertulis dalam bukunya The Life of Jesus. Dia berani mengatakan, padahal dia adalah seorang teolog. Tapi kembali lagi, ini adalah orang-orang liberal, orang-orang yang mengandalkan hanya akal budi saja. Dia berani mengatakan bahwa peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus bukanlah sejarah, tetapi hanyalah sebuah ide mitos. Mitos ya sama dengan dongeng, sama dengan legenda yang dikarang-karang. Tidak benar-benar terjadi. Bukanlah sebuah fakta. Dan sama seperti si Bruno, dia menuduh ini adalah ulah atau sumbernya dari Kristen mula-mula untuk mengungkapkan iman mereka kepada Kristus yang hidup. Satu lagi, ada seorang filsuf namanya Voltaire. Ini hidup pada abad ke-17 dan juga awal abad ke-18. Di sini dikatakan
oleh Voltaire, kebangkitan Yesus adalah sebuah kisah yang diciptakan oleh para rasul untuk menipu dunia. Kalau tadi Bruno, lalu ada Friedrich, dia mengatakan ini adalah Kristen mula-mula, tapi yang satu ini, Voltaire, dia mengatakan ini adalah ciptaan dari para rasul. Para rasul. Untuk apa? Untuk menipu dunia. Supaya orang-orang percaya. Dibohongi. Bukan sesuatu yang benar-benar terjadi. Nah, dari ketiga pendapat ini, jelas kita tahu bahwa memang ada serangan kepada ajaran doktrin kebangkitan Tuhan Yesus yang secara khususnya percaya itu adalah teori legenda. Ya, 3 orang ini sudah mewakili. Jadi kita harus benar-benar serius membahas apakah kebangkitan Tuhan Yesus adalah sebuah legenda, teori legenda atau tidak. Nah, saudara-saudara, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus bukanlah teori legenda. Kalau cerita legenda, orang-orang yang bercerita bukanlah saksi mata. Atau tidak ada yang benar-benar menyaksikan hal itu, di mana dia bersaksi kemudian, bercerita bahwa saya hadir, saya melihatnya sendiri. Teori legenda atau cerita legenda, cerita apapun seperti cerita Danau Toba, cerita Maling Kundang, cerita Jakataru, yang dimana dia ambil selendang bidadari. Itulah cerita-cerita legenda di Indonesia. Tak ada satu orang pun yang menjadi saksi yang kita ketahui pasti dia melihat pada saat itu, lalu dia bercerita bahwa sayalah saksinya. Tak ada. Karena hanyalah cerita yang dikarang-karang, yang dilebih-lebihkan. Tapi bagaimana dengan kebangkitan Tuhan Yesus? Apakah ada yang menjadi saksi mata, lalu orang-orang ini bersaksi kemudian? Jawabannya ya. Kalau kita membaca di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 32. Petrus, Rasul Petrus, dia mengatakan di situ, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Jelas sekali dikatakan di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 32. Petrus mengatakan Tuhan Yesus itu benar-benar dibangkitkan. Lalu apakah ada saksinya? Dikatakan oleh Petrus, kami semua. Minggu lalu kita sudah mendengar satu ayat firman Tuhan, di mana dikatakan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada 500 orang sekaligus. Itu bukan jumlah yang sedikit. Gereja kita aja 350 itu sudah penuh sekali, ramai sekali. Ini 500 orang. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka sekaligus. Mereka adalah saksi mata, melihat sendiri bahwa Tuhan Yesus tidak mati selama-lamanya, tapi dia sudah bangkit kembali. Dia menampakkan diri kepada para murid-muridnya. Jadi ada yang menjadi saksi mata, yang benar-benar melihat peristiwa itu. Kalau cerita legenda, itu tidak ada yang menyaksikan sendiri, yang menjadi saksi sendiri, lalu dia bercerita. Tapi ini ada. Dan mereka bersaksi. Di sini dikatakan tentang kebangkitannya. Hal itu kami semua adalah saksi. Lalu di Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 20. Di situ dikatakan oleh firman Tuhan. Sebab tidak mungkin bagi kami
untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Mereka secara tatap muka, mereka ada melihat Tuhan Yesus sendiri. Mereka juga ada mendengar dia berbicara. Real, sama seperti kita sekarang ini. Bapak Ibu bisa mendengar saya, bisa melihat saya. Oleh karena itu, di sini dikatakan tidak mungkin kami untuk tidak bersaksi tentang Tuhan Yesus ini. Bahwa dia adalah Mesias itu yang telah datang ke dalam dunia, mati dan dibangkitkan kembali dan telah terangkat ke surga. Jadi jelas sekali ada orang-orang yang menjadi saksi akan kebangkitan Tuhan Yesus. Lalu kalau kita melihat lagi di kitab 2 Petrus pasal 1 ayat 16, bahkan Petrus sendiri dia menyangkal ataupun menolak ajaran atau doktrin atau serangan yang mengatakan bahwa cerita tentang Tuhan Yesus itu adalah cerita dongeng. Apa kata Petrus di 2 Petrus pasal 1 ayat 16? Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, itu bukan cerita dongeng, bukan cerita legenda yang dikarang-karang. Petrus sendiri tahu, pastilah orang akan mempertanyakan, jangan-jangan ini cerita yang dikarang-karang. Mana mungkin, tidak masuk akal. Petrus tahu hal itu. Dan pada mulanya juga para murid tidak percaya, tidak memikirkan bahwa Tuhan Yesus benar-benar akan bangkit kembali. Makanya Petrus jelas sekali dia langsung memberitahu bahwa tentang Tuhan Yesus ini dan juga kebangkitannya bukanlah cerita dongeng, isapan jempol manusia. Dari sini kita bisa mengetahui dengan jelas bahwa doktrin kebangkitan Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus tidak mati selama-lamanya, pada hari yang ketiga dia bangkit kembali, itu adalah satu cerita fakta peristiwa, bukan teori legenda. Karena kalau teori legenda atau cerita legenda itu mengajarkan tidak ada yang menjadi saksi mata pada saat itu, pada saat peristiwa itu terjadi, dan dia pergi bersaksi kemudian. Tidak ada. Tapi kebangkitan Tuhan Yesus, ada saksi mata yang melihat kebangkitan Tuhan Yesus. Bahkan mereka menyaksikan sebanyak 500 orang. Dan kemudian orang-orang ini pergi bersaksi bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Dengan demikian hal ini terpatahkan teori legenda yang menuduh bahwa Tuhan Yesus tidak benar-benar bangkit. Yang kedua, kenapa kebangkitan Tuhan Yesus ini bukanlah cerita legenda? Nah, kalau kita melihat salah satu ciri daripada cerita legenda, itu tidak lebih detail ceritanya. Biasanya itu disampaikan secara sederhana saja. Karena itu bukan suatu peristiwa. Dan juga tidak konsisten. Tidak konsisten. Bisa berubah-ubah ceritanya. Karena yang namanya legenda dikarang-karang, dilebih-lebihkan. Kalau kita dengar cerita contohnya Jack Tarok, akan banyak versi. Oh ini. Tidak konsisten ceritanya. Jadi tidak detail dan juga tidak konsisten
peristiwanya. Sebenarnya apa yang terjadi. Tapi kalau kita melihat kebangkitan Tuhan Yesus, itu sangat detail. Ada banyak peristiwa-peristiwa yang diceritakan bagaimana Tuhan Yesus itu benar-benar sudah bangkit. Kita melihat cerita tentang Thomas yang awalnya dia tidak percaya, lalu Tuhan Yesus menunjukkan diri kepadanya. Kita melihat Petrus dan Yohanes yang berlomba berlari menuju ke kuburan. Kita melihat seorang wanita pergi ke kuburan. Kita melihat ada murid-murid yang menuju ke Emmaus. Mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan kemudian Tuhan Yesus bertemu dengan mereka semua ketika Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Sangat detail. Banyak cerita-cerita peristiwa dikasih tahu di dalam firman Tuhan. Kalau kita membaca, misalnya 4 kitab Injil itu sudah sangat jelas. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Mereka memberitahukan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Lalu kalau kita melihat lagi, ada surat-surat Rasul Paulus, surat-surat Petrus. Rasul Paulus di kitab Tesalonika, di kitab Galatia, Petrus juga. Bahkan kalau kita melihat kitab Injil secara khusus adalah Lukas. Apa kata Lukas? Di kitab Injil Lukas pasal 1 ayat 3. Di situ dia katakan, karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan apa? Seksama. Ngomong-ngomong, Lukas adalah seorang tabib, seorang dokter. Seorang dokter tidak boleh sembarangan. Harus pasti-pasti. Kalau dia sembarangan, itu membahayakan nyawa seseorang. Tidak boleh hanya perkirakan, yang penting, ya menurut saya kesimpulan sekitar beginilah. Harus orang-orang yang benar-benar teliti. Kalau ada dokter yang kita temui, sembarangan saja, tidak teliti, kita ragu. Lukas, dia mengatakan di sini, segala peristiwa itu saya selidiki dengan seksama dari asal mulanya. Dan dia menulis kitab Injil Lukas dan juga kisah para rasul. Dengan seksama, artinya apa? Dengan hati-hati dan dengan teliti. Itu berarti ini bukan satu cerita legenda. Karena kalau cerita legenda, kita tidak bisa menemukan kebenaran peristiwanya. Asal usul ceritanya pun kita tidak tahu. Kapan mulai, kita tidak tahu. Makanya dalam cerita legenda orang mengatakan mulai dengan konon di masa lalu. Konon di masa lalu. Tidak jelas kapan, tahun berapa. Di sini Lukas mengatakan dengan seksama aku menyelidiki. Dan dia akhirnya mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur. Dan itulah yang kita baca di kitab Injil Lukas. Dan juga kitab kisah para rasul. Dan kalau kita melihat kitab-kitab ini, semuanya konsisten ceritanya. Bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit kembali. Bahwa Tuhan Yesus, dia menampakkan diri kepada para muridnya. Jelas. Tidak ada yang satunya bercerita, tapi sebenarnya samar-samar tidak jelas. Semuanya konsisten. Intinya sama. Bahwa Tuhan Yesus telah bangkit kembali. Jadi
Ini adalah peristiwa karena jelas detail kapan hal itu terjadi, di mana, dan bagaimana ceritanya, peristiwa-peristiwanya. Kita tahu tentang kebangkitan Tuhan Yesus banyak sekali ceritanya yang diceritakan di kitab Injil. Dan juga kitab-kitab ini konsisten dalam hal memberitahu Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Bahkan tidak hanya di Perjanjian Baru, sebenarnya kebangkitan Tuhan Yesus ini juga sudah dinubuatkan di Perjanjian Lama. Makanya itulah firman Tuhan yang kita bacakan tadi di kitab Injil Lukas pasal 24, ayat yang ke-44 sampai 46. Tuhan Yesus berkata, Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Hal ini pun sudah dinubuatkan di Perjanjian Lama. Ya, misalnya sangat jelas, salah satunya kita membaca kitab Ayub pasal 19 ayat 25. Ayub mengatakan, aku tahu juru selamatku akan bangkit daripada debu. Ini adalah nubuatan tentang kebangkitan Mesias. Mazmur pasal 22 itu bercerita tentang kematian Tuhan Yesus. Yesaya pasal 53 di situ diberitahukan seorang hamba yang menderita karena dia merendahkan diri datang ke dalam dunia, yaitu Tuhan Yesus, dan dia menderita untuk menebus dosa-dosa kita. Dan ketika dia disiksa sampai mati, apa kata Yesaya di pasal 53? Dikatakan dia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dia akan melihat terang. Maksudnya adalah dia tidak akan mati selama-lamanya, dia akan hidup, bangkit kembali. Maka dikatakan umurnya akan lanjut dan dia akan melihat keturunannya. Maksudnya di sini adalah orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi sudah dinubuatkan di Perjanjian Lama. Sehingga kita tidak bisa mengatakan ini adalah cerita legenda. Nah, itulah yang kedua. Kenapa ini bukan teori legenda? Karena di sini diceritakan secara detail, jelas, dan juga konsisten. Baik di Perjanjian Baru dan juga sudah dinubuatkan di Perjanjian Lama. Lalu selanjutnya, mengapa hal ini bukan teori legenda tentang kebangkitan Tuhan Yesus? Karena di sini kita melihat juga pengaruh daripada kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau itu hanya sebuah ajaran atau teori atau cerita legenda, tidak akan memberikan pengaruh yang sangat besar di dalam kehidupan manusia. Dan kalau kita melihat di sini, pengaruh kebangkitan Tuhan Yesus sangat-sangat luar biasa. Pertama-tama kita melihat bagaimana para murid siap mati demi memberitakan bahwa Tuhan Yesus telah mati di salib dan bangkit kembali. Siap mati. Contohnya Rasul Yakobus. Kalau kita membaca di Kisah Para Rasul pasal 12 ayat pertama sampai ayat yang kedua, di situ diberitahukan Herodes membunuh Yakobus dengan pedang karena memberitakan tentang Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit kembali. Kalau ini hanyalah sebuah cerita legenda, benar-benar tidak terjadi, ini hanya dikarang-karang oleh para murid, termasuk Yakobus. Apakah Yakobus dia mau mati untuk cerita yang palsu? Itu adalah hal yang konyol. Tidak mungkin dia mau mati untuk sesuatu cerita yang dikarangnya sendiri. Dia dibunuh oleh Herodes dengan pedang.
para murid yang lainnya. Petrus, menurut tradisi gereja, dia dibunuh oleh Kaisar Nero dengan cara apa? Disalibkan terbalik. Menurut cerita, sebenarnya dia mau disalibkan seperti Tuhan Yesus. Tapi dia mengatakan, saya tidak layak sama seperti Tuhanku. Maka saya disalib dengan terbalik. Paulus dipenjara. Lalu menurut tradisi gereja juga dieksekusi, dibunuh oleh Kaisar Nero. Thomas, menurut tradisi juga sejarah gereja, bahwa dia dibunuh di India dengan tombak. Karena memberitakan Injil, memberitakan Tuhan Yesus telah mati dan bangkit kembali. Dan para murid yang lainnya, khususnya para rasul, mereka mati secara martir, kecuali Rasul Yohanes saja. Itu pun sempat dia disiksa. Kalau ini hanyalah cerita legenda, bagaimana hal itu bisa sedemikian rupa mempengaruhi mereka, membuat mereka siap untuk mati, mempertaruhkan nyawa mereka untuk sesuatu yang cerita palsu, yang dikarang mereka sendiri. Itu tidak mungkin. Tapi kalau hal itu benar-benar terjadi, maka mereka siap mati demi Kristus, karena Kristus pun mati demi mereka. Karena itu adalah benar terjadi dan dia telah bangkit kembali. Sehingga memberikan mereka pengharapan. Kalau saya pun mati di dalam Kristus, apa kata Paulus, adalah keuntungan bagiku. Karena saya tidak akan menuju pada kebinasaan. Karena Tuhan Yesus telah bangkit kembali. Jadi pengaruh kebangkitan Tuhan Yesus itu, kita bisa mengetahui bahwa ini adalah bukanlah sebuah cerita legenda tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Karena mereka siap mati ya, atas kebenaran bahwa Tuhan Yesus telah bangkit kembali. Bahkan para murid yang lainnya, kita bisa melihat di kitab atau surat-surat Rasul Paulus atau Petrus, khususnya Petrus, diberitahukan bahwa orang-orang Kristen yang tersebar di mana-mana. Dan Rasul Petrus bercerita di situ, intinya adalah penderitaan, siap menderita demi Kristus. Orang Kristen pada mulanya mereka itu menderita. Kalau kita sekarang gampang sekali. Bapak Ibu, sebenarnya ketika dikatakan saya percaya kepada Tuhan Yesus, kalau dikatakan kalau kamu percaya Tuhan Yesus, kamu diselamatkan. Ada yang mengatakan di sana, kok gampang sekali diselamatkannya hanya dengan percaya Tuhan Yesus. Saudara-saudara, beda. Kita harus melihat konteks pada saat itu apa maksudnya, sehingga kita bisa benar-benar meyakini bahwa kalau dikatakan percaya itu harus sungguh-sungguh, bukan hanya asal mulut saja saya percaya lalu kita mengatakan gampang sekali untuk selamat. Saudara-saudara, di zaman dulu, khususnya para rasul, kamu mengatakan saya percaya Tuhan Yesus, apa akibatnya? Siap mati. Setidaknya kamu akan menderita. Jadi kalau ada orang yang berani mengatakan saya percaya Tuhan Yesus, itu pasti orang Kristen sejati. Karena dia sudah siap tanggung resiko, bahkan mati pun. Itu berarti iman yang sejati. Jadi kita tidak boleh gampang-gampang saja, saya percaya hanya di mulut saja. Benar-benar di hati kita. Dan mereka ini semua siap mati demi Kristus. Karena memang Tuhan Yesus telah mati, bangkit kembali. Jadi hal ini benar-benar mematahkan cerita yang namanya legenda. Yang tidak memberikan pengaruh, bahkan tidak akan membuat orang sampai mati ya, demi sesuatu cerita yang palsu. Coba orang-orang mau tidak mati hanya untuk mempertahankan satu cerita versi tentang Cakataruk. Oh ini yang benar. Oh dia bukan begini. Oh enggak, saya siap mati demi cerita ini. Tidak akan, ya sudah, mungkin benar juga, silakan aja. Tapi kalau dikatakan Tuhan Yesus tidak bangkit, kita mengatakan, oh enggak, Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Kita siap tanggung risiko, karena memang itu kebenarannya. Lalu yang terakhir, kenapa teori legenda ini adalah
adalah hal yang salah, tidak benar. Yang benar adalah Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Nah, kita mau melihat pengakuan beberapa tokoh dalam sejarah. Ada ahli sejarah dari Israel yang sangat terkenal, yang hidup pada tahun 37 sampai 100 tahun Masehi. Ini masih berdekatan dengan Tuhan Yesus. Dan juga sejaman dengan para rasul. Namanya Josephus Flavius. Nanti Bapak Ibu bisa pergi cek. Ini sangat terkenal ahli sejarah. Dan orang ini dikatakan bukan orang Kristen. Tapi dia memberitahu, mencatat apa yang benar-benar terjadi. Meskipun dia bukan Kristen, tapi dia mencatat bahwa inilah kebenarannya. Apa komentarnya tentang kebangkitan Tuhan Yesus? Ahli sejarah. Dia mengatakan begini. Pada masa itu ada seorang bijaksana. Jika memang ia bisa disebut manusia, Yesus adalah seorang yang melakukan perbuatan-perbuatan menakjubkan. Dia melakukan mujizat, mengajar orang-orang yang menerima kebenaran dengan sukarela, dengan tulus, murni. Ia menarik banyak pengikut, baik dari kalangan orang Yahudi maupun bangsa-bangsa lain. Dan dia mengatakan Pilatus menghukumnya mati pada salib. Lalu dia dibangkitkan kembali. Josephus Flavius, dia sendiri mengakui bahwa Tuhan Yesus bangkit. Kalau ini hanyalah cerita legenda, tidak mungkinlah seorang ahli sejarawan yang sangat terkenal, yang juga berdekatan dengan masa Tuhan Yesus, itu bisa mengatakan demikian. Lalu kalau kita melihat lagi Ignatius dari Antioquia, ini juga berdekatan dengan waktu Tuhan Yesus. Dan juga sejaman dengan para murid. Ya, ada para murid yang masih hidup waktu dia hidup. Sekitar 35 sampai 110 Masehi. Dia mengatakan begini. Dia, Yesus, benar-benar menderita, sama seperti dia juga benar-benar bangkit dari antara orang mati. Bahkan Bapaknya akan membangkitkan kita juga yang percaya kepadanya melalui Yesus Kristus. Karena tanpa dia kita tidak memiliki kehidupan yang sejati. Ini waktunya berdekatan sekali. Kalau kita percaya Tuhan Yesus disalibkan tahun sekitar 30 Masehi. Dan dia lahir tahun 35 Masehi. Itu berarti apa? Kan waktunya hanya berapa tahun aja selisihnya. Ya anggaplah ketika dia besar ya sekitar 10 tahun, belasan tahun. Dia pasti bisa menyusuri, benar-benar memastikan itu peristiwa yang benar-benar terjadi atau tidak. Dekat sekali. Kita saja yang baru merdeka 70-an tahun, kita bisa memastikan peristiwa pada saat itu. Padahal sudah 70-an tahun. Ini hanya beda berapa tahun saja. Dan dia mengatakan, ya dia benar-benar bangkit. Lalu satu lagi, kita melihat Justinus Martir. Ini juga hidup tahun 100 sampai 165 Masehi. Dia mengatakan, dia disalibkan mati dan bangkit kembali dari antara orang mati dan naik ke sorga. Lalu dia tekankan, hal ini bukanlah cerita fiksi atau legenda, tetapi sesuatu yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan melalui kesaksian para saksi mata yang dipercaya. Justinus Martir. Dalam bukunya First Apology, itu bab 31. Jadi orang-orang ini berdekatan dalam waktu peristiwa ketika Tuhan Yesus mati disalibkan. Pasti mereka tidak sembarangan ngomong. Ketika mereka akui Tuhan Yesus sudah bangkit, itu benar-benar terjadi.
Lalu satu orang lagi yang hidup di abad ke-19, ya, dan juga awal abad ke-20. Ini adalah seorang ahli perjanjian baru. Ahli perjanjian baru artinya apa? Dia benar-benar menyelidiki benar, ya, dengan seksama. Makanya dikatakan ahli. Namanya Charles Harold Dodd. Di sini dikatakan kebangkitan Yesus bukanlah legenda atau mitos, tetapi sebuah peristiwa bersejarah yang merupakan inti dari iman Kristen. Bukanlah cerita mitos, tapi benar-benar peristiwa yang bersejarah. Dengan demikian, dari 4 hal ini bisa mematahkan teori legenda. Yang pertama, karena ada saksi mata dan orang-orang ini yang pergi bersaksi kemudian bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Kalau cerita legenda itu tidak ada. Yang kedua, ceritanya detail, jelas. Kapan dan di mana peristiwanya. Dan juga konsisten. Bahkan diceritakan oleh beberapa kitab, bahkan dinubuatkan di perjanjian lama. Kalau teori legenda tidak ada hal demikian. Tidak jelas. Lalu selanjutnya kita melihat pengaruh kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau hal itu hanya cerita legenda, tidak mau orang mati demi cerita yang palsu, yang dikarang-karang sendiri lagi. Kalau orang bohongi dia mungkin ya masih ada kemungkinan. Tapi kalau dibilang yang mengarang adalah para rasul, masa dia sendiri yang mengarang dan dia juga mau mati untuk cerita yang dia karang itu? Kan itu adalah hal yang tidak mungkin. Dan yang terakhir, ada ahli-ahli sejarah ataupun orang-orang yang berdekatan hidup dengan Tuhan Yesus. Atau yang bersama dengan para murid yang masih hidup pada saat itu. Yang mengakui bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit. Sehingga hal ini bukanlah cerita legenda. Dengan demikian saudara-saudara, janganlah percaya ajaran-ajaran palsu di luar sana. Janganlah percaya serangan-serangan yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu tidak bangkit. Kubur kosong itu benar-benar terjadi kebangkitan. Maka kita tidak boleh gampang dibimbangkan oleh ajaran apapun. Tidak boleh dibimbangkan. Kita harus pegang ajaran Alkitab. Ajaran Alkitab, ya dan pasti. Amin. Itulah kebenarannya. Kita tidak boleh bimbang. Tidak boleh gampang disesatkan. Dan yang kedua, karena Tuhan Yesus benar-benar bangkit, maka kita seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita memiliki pengharapan. Rasul Paulus mengatakan kita bukanlah orang-orang yang malang. Iman kita tidak sia-sia. Karena pada waktunya juga kita akan dibangkitkan. Karena kita akan dibangkitkan kembali. Maka kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Kita harus mau hidup sungguh-sungguh untuk Tuhan. Untuk Tuhan kita yang telah mati dan bangkit kembali. Kita selama di dunia ini, mari kita hidup memuliakan nama Tuhan. Beribadah, patuh kepadanya, dan melayani Tuhan kita, Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan ini kita bisa sungguh-sungguh kita mengerti. Dan kita pegang sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur. Karena firman Tuhan yang kembali mengajarkan kami, yang mengingatkan kami, yang meneguhkan iman kami, yang menyatakan kebenaran bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit kembali pada hari yang ketiga. Kami bersyukur ya Tuhan, dan kami berdoa kiranya kami semua tidak gampang dibimbangkan atau disesatkan oleh ajaran-ajaran palsu di luar sana. Dan biarlah kami hidup sungguh-sungguh bersyukur, hidup sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit kembali. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.